Materi yang akan saya presentasikan adalah prinsip-prinsip dasar dari digital government. Apa itu digital government? Digital government mengacu pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan efisien, ekuitas, transparansi, dan layanan kepada warga negara. Keterbukaan dan partisipasi. Keterbukaan informasi. Pemerintah digital harus menyediakan informasi publik secara mudah diakses, transparansi, dan akuntabel. Warga negara berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Partisipasi publik. Warga negara harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemerintah harus secara aktif mendengar dan menanggapi masukan dari masyarakat. Kolaborasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dan memecahkan masalah bersama. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama. Keterhubungan dan responsif. Itu lagi sistem. 1. Sistem pemerintahan digital harus saling terhubung dan terintegrasi agar dapat terbagi dalam data dan informasi secara real time. Responsivitas. Pemerintah digital harus dianggap terhadap kebutuhan dan umpan balik warga negara. Program digital harus mudah diakses dan digunakan serta mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Mobilitas. Layanan pemerintah harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Prinsip 1. Berpusat pada penggunaan. Memahami pengguna, keterlibatan pengguna, kemudahan akses, personalisasi layanan. Layanan integritas. Pemerintah digital harus memastikan seluruh layanan dan sistem informasi saling terhubung dan integritas. Hal ini memungkinkan akses yang mudah, pertukaran data yang efisien, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. 3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi informasi. Pemerintah digital harus menyediakan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pertanggungjawaban publik. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan pengguna sumber daya kepada publik. Pemantauan kinerja. Pemerintah harus menerapkan indikator kinerja yang terukur dan mempublikasikan hasil evaluasi secara berkala. Ini membantu memastikan pencapaian tujuan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. 4. Kolaborasi dan kemitraan. Terbagi 4. Kolaborasi lintas sektor, kemitraan strategi, ekosistem inovasi, pengembangan kapasitas. Prinsip 5. Inovasi dan kreativitas. Budaya inovatif. Pemerintah digital harus menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas. Kolaborasi lintas bidang. Kolaborasi antara pegawai dari berbagai latar belakang dan keahlian dibutuhkan untuk menghasilkan solusi inovatif. Eksperimentasi terkendali. Pemerintah harus mendorong budaya eksperimen yang harus terkendali dan terukur. Ruang untuk diuji coba dan pembelajaran dari kesalahan adalah penting bagi pengembangan solusi transformasi. Penghargaan inovasi. Sistem inovasi penghargaan yang harus dirancang untuk mendorong inovasi pengakuan atas gagasan proaktif dan akan meningkatkan motivasi dan memicu lebih banyak terobosan. Prinsip 6. Keamanan dan privasi data. Pemerintah digital harus menjamin keamanan dan privasi data warga negara. Sistem informasi harus dilindungi segala bentuk ancaman sumber penyalahgunaan data pribadi. Kebijakan prosedur keamanan yang ketat serta transparansi penggunaan data menjadi kunci utama. Prinsip 7. Keberlanjutan dan adaptabilitas. Keberlanjutan sistem. Memastikan sistem digital pemerintah dapat berfungsi dengan baik dan jangka panjang. Adaptasi teknologi. Kemampuan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna yang berubah.
realisasi, menciptakan organisasi yang fleksibel dan tanggung jawab dalam menghadapkan tantangan. Prinsip 8, efisien dan efektivitas. Optimalisasi proses. Pemerintah harus merancang ulang dan menyederhanakan proses bisnis internal sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, hemat, dan murah bagi warga negara. Inovasi berkelanjutan. Pemerintah harus terus-menerus mencari peluang untuk melakukan perbaikan pada proses teknologi dan model layanan guna meningkatkan kepuasan warga negara. Prinsip 9, ketersediaan dan aksesibilitas. Akses terbuka. Layanan pemerintah digital harus dapat diakses secara terbuka oleh seluruh warga negara termasuk kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil. Mobilitas dan multiplatforma. Layanan pemerintah digital harus dapat melalui berbagai perangkat dan platform termasuk mobile agar warga negara dapat dengan mudah menggunakannya di mana saja. Prinsip 10, pengembangan kapasitas SDM. Pelatihan berkelanjutan. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan agar selalu mampu mengelola dan mengoperasikan sistem digital pemerintah dengan baik. Pemimpinan inovatif. Pemerintah harus mendorong pola kepemimpinan yang inovatif, visioner, dan adaptif terhadap perubahan agar dapat menjadi role model bagi operator dalam mengembangkan pemerintah digital. Kesimpulan, digital government merupakan transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintah yang harus diterapkan dengan prinsip-prinsip yang kokoh melalui pendekatan berpusat pada warga negara, transparan, kolaboratif, inovatif, aman, efisien, terjangkau, dan didukung SDM unggul. Pemerintah dapat memberikan layanan prima dan bergerak menuju pemerintah yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil. 1. Pertanyaan dari Fajar. Bagaimana transparansi diimplementasikan dalam konteks pemerintah digital? Transparansi dalam konteks pemerintah digital diimplementasikan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Berikut adalah beberapa metode utama yang digunakan. 1. Publikasi data terbuka. 2. Plafon dan monitoring real time. 3. Plafon e-government. 4. Partisipasi publik digital. 5. Transparansi proses legislasi. Implementasi transparansi digital, pemerintah memerlukan struktur teknologi yang memadai, regulasi yang mendukung, serta komitmen dari seluruh aparatur negara memelihara keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat percaya pada pemerintah dan turut serta dalam proses pembangunan yang lebih baik. 2. Pertanyaan dari Rizky Darmawan. Mengapa partisipasi publik menjadi prinsip penting dalam pembangunan pemerintah digital? Transparansi. Jawabannya, transparansi dalam konteks pemerintah digital diimplementasikan melalui berbagai cara yang bertujuan meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Beberapa metode utama yang digunakan: publikasikan data terbuka, pelaporan dan monitoring real time, plafon government, partisipasi publik digital. Implementasi digital, pemerintah memerlukan infrastruktur teknologi memadai, regulasi mendukung, serta komitmen dari seluruh aparatur negara untuk memelihara keterbukaan, akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya pada pemerintah dan turut serta dalam proses pembangunan yang lebih baik. Pertanyaan dari Suardiman. Bagaimana akuntabilitas dijaga dalam lingkungan pemerintah yang menggunakan teknologi digital? Akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah yang menggunakan teknologi digital dijaga melalui berbagai mekanisme dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah dapat diawasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Keempat, pertanyaan dari Rijal Alfarisi. Apa manfaat efisiensi diperoleh dari adopsi pemerintah digital? Adopsi pemerintah digital membawa berbagai manfaat efisiensi yang signifikan
yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses administrasi. Pertanyaan dari Ardi Abdillah, bagaimana pemerintah memastikan inklusi dalam layanan digital untuk memenuhi kebutuhan semua warga? Untuk memastikan inklusi dalam layanan digital dan memenuhi kebutuhan warga negara, pemerintah pun mengambil berbagai langkah strategis dan praktis.